البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab baru ya. Al-babul khamis, bab yang kelima. Bab mubasyaratil haid, yaitu lelaki berpelukan dengan wanita haid. Mubasyarah kata Al-Hafidz maksudnya adalah iltiqaul basyaratain, pertemuan dua kulit, yaitu apa? Antara suami dengan istrinya, min ghairi jima, tanpa jima yang diinginkan di sini. Yang jima jelas ma'ruf, dengan wanita haid adalah haram. Tetapi yang dibahas di sini adalah yang tanpa jima, boleh tidak bersentuhan. Yang betul adalah boleh, dan ini ijma ulama muslimin. Adapun orang Yahudi tak terpandang dalam masalah ini. Dalam masalah lain pun tak terpandang juga, masalah agama. Intinya apa? Ini boleh. Langsung saja kita masuk ke hadisnya ya. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala, al-haditsu tasi' wa tis'un ba'dal mi'atain, 299. Haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim anil Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Kami sering mandi, yaitu saya dengan Nabi saya sering mandi, yaitu saya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dari satu bejana. Kilana junub, kami berdua junub. Baik. Untuk hadis berikutnya dibahas sebentar lagi insyaallah. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Qabisah, beliau adalah Abu Amir. Qabisah bin siapa ya? Ana lupa. Beliau adalah apa? Dari ahli Kufah. Beliau riwayatnya itu agak lemah sedikit, tetapi dikuatkan oleh riwayat yang banyak. Qabisah dari Sufyan, ini adalah Sufyan As-Tsauri. Qabisah ini Abu Amir. Cuma hanya terlupakan beliau Qabisah bin siapa. Tapi beliau adalah Al-Kufi. Beliau saduqun yukhti katsiran untuk riwayat terhadap Sufyan, tetapi karena dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain yang insya Allah akan datang, maka sanadnya menjadi sahih, hadisnya menjadi sahih. Sufyan ma'ruf, beliau adalah Abu Abdillah Sufyan bin Sa'id bin Masruq As-Tsauri Al-Kufi, Amirul Mukminin fil hadis, faqih. An Mansur, beliau adalah Abu Attab Mansur ibnul Mu'tamir ibni Abdillah Al-Kufi, siqatun sabat asbatun nasfi Ibrahim. Ternyata memang gurunya kali ini Ibrahim. Beliau adalah Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Beliau adalah Abu Imran Al-Kufi, yang mana beliau adalah asbatun nasfil aswad. Ini kebetulan yaitu apa? Memang gurunya memang aswad kali ini, Kufi. Hitam. Kenapa? Hitam. Iya ini aswad, ini hitam. Dia ada al, makanya dia munsharif. Boleh dikasrah al-aswad. Ini al-aswad, beliau adalah Abu Abdurrahman al-Aswad ibnu Yazid An-Nakhai juga. Beliau tabi'iyun siqah saleh, mujabud dakwah, doanya terkabul al-Aswad ini. Baik. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya semua rawi sampai ke Aisyah, tapi bukan Aisyah, sampai ke Aisyahnya itu semuanya Kufiyun, karena Qabisah, Sufyan, Mansur, Ibrahim, Aswad ini semua adalah ahlul Kufah, Kufiyun. Adapun Aisyah jelas beliau ini adalah yaitu apa? Quraisyah Madaniyah. Baik. Ummu Abdul. Ibu Uqbah. Aywa, jazakallahu khairan. Tamam. Beliau adalah Qabisah bin Uqbah, ya, Al-Kufi. Abu Amir betul ya? Ada sebutkan kunyahnya tak? Beliau Abu Amir. Baik. Qalat kuntu aghtasilu, karena dengan fi'il mudhari, kata Al-Alama Al-Karmani, maksudnya adalah sering, bukan hanya sekali dua kali, sering mandi. Wan nabiyyu, kenapa muncul ana? Bukankah aghtasilu di sini sendiri sudah ada fa'ilnya? Fa'ilnya adalah apa? Dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana.
Tapi kenapa ana dimunculkan di sini sebagai taukid agar sesuai untuk atof Nabi, yaitu isim diatofkan kepada yang sebelumnya. Karena tak boleh isim yang marfu itu diatofkan kepada fiil, tak boleh. Berarti apa? Berarti wajib dimunculkan fa'ilnya di situ. Wajib dimunculkan dhamir rafa'nya di situ. Tidak harus fa'il, boleh jadi dia isim kana, boleh jadi. Taib aghtasilu ana wan nabiyyu. Seperti apa? Uskun anta wa zaujukal jannah. Anta ditampilkan dhamirnya itu. Min ina'in wahid. Yaitu maksudnya adalah yatanawalu kulluna min ina'in wahid. Masing-masing dari kami semua mengambil air dari satu bejana. Telah kita lewati pembahasan ini, makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar syarahnya pendek sekali untuk masalah yang ini, di bab ini. Kenapa? Karena ini telah kita lewati dalam kitab yang kelima, yaitu Kitabul Ghusl, kitab masalah mandi. Dan termasuk faedah yang telah kita lewati apa? Boleh kita bersuci dengan air mustakmal. Karena pola seperti ini, kemungkinan air terpercik masuk ke dalam bejana itu besar sekali. Tayyib. Apalagi Aisyah dalam kelengkapan hadisnya telah mengatakan hanya apa? 3, terkadang 2, terkadang 3 sok untuk 2 orang. Maka kemungkinan besar demi menjimat air, sebagian air akan kembali ke situ, kembali ke bejana itu. Kilana junub, tidak perlu junuban, tapi junub. Kenapa? Karena kila sendiri secara makna memang musanna, namun secara lafaz dia adalah mufrad. Makanya boleh kilana junub, boleh juga kilana junubani, boleh. Tapi yang lebih fasih adalah junub. Baik. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh, misalkan ada 3 orang, kulluna junub, boleh. Karena junub ini isim jenis, boleh mufrad, boleh musanna, boleh jamak, tak masalah. Boleh muannas, boleh mudzakkar. Hadis sebelum ini dengan Musalamah diluruskan dia tadi itu hadisnya atas. Maksudnya kenapa? Rasulullah. Iya. Nah, itu juga sebenarnya termasuk hadis yang layak disebutkan di sini. Cuma Imam Bukhari pengen mendatangkan hadis yang lain. Intinya sama, boleh bersentuhan kulit dengan orang yang haid. Baik. Al-Hafidz tidak mensyarah ini karena sudah dilewati. Langsung saja berarti kita masuk ke hadis berikutnya. Hadis yang berapa ini? Mi'atan. Hadis yang ke-200, 300 ya. Salah sumi'ah ya 300. Wa kana ya'muruni fa'attaziru. Ya'muruni apa? Ada jar majrur yang terhapus. Ya'muruni bilitizar fa'attaziru. Wawunya wawu ataf, yaitu sanadnya ini sama dengan sanad yang di atas. Berarti apa? Berarti dengan sanad yang sama, hadisnya itu Aisyah bercerita, wa kana ya'muruni bilitizar fa'attaziru. Dan Nabi memerintahkan saya tatkala saya sedang haid untuk saya memakai kain pelikat. Wajib dengan jenama apa? Tak masalah. Gajah duduk boleh atau gajah apa terserah, enggak masalah. Sarung atlas pun boleh. Baik, kemudian saya memakai kain pelikat. Fayubashiruni wa ana haid. Kemudian Nabi bersentuhan kulit dengan saya, mungkin memeluk atau apa, enggak masalah. Dalam keadaan saya haid. Nah, inilah sebenarnya hadis yang ke-300 inilah yang menjadi sisi pendalilan. Yang 299 tidak seberapa jelas, tetapi sebagian pensyarah mengatakan dalam keadaan bejana kecil, maka mungkin saja tangan itu bersentuhan, kulit itu bersentuhan, itu tak masalah. Baik. Menunjukkan apa? Memang boleh. Hadis sama saja, hadis yang ini atau hadis yang sebelumnya itu sama-sama menunjukkan bolehnya bersentuhan kulit dengan wanita yang haid. Baik. Karena apa? Najisnya bukan di kulitnya yang itu, najisnya ya darah haidnya itu. Kemudian masuk ke nomor berikutnya. Al-hadisul hadi wassalasu mi'ah 301. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takif. Sebagiannya sebenarnya telah kita lewati itu hadis Aisyah tentang ini, yaitu Nabi mengeluarkan kepala kepada saya, yaitu keluar dari masjid tapi langsung masuk ke dalam rumah tentunya. Karena memang rumahnya itu menempel ya.
Cuma dipisahkan oleh dinding dan ada tingkapnya, ada jendela. Wa huwa mu'takif, dalam keadaan Nabi iktikaf. Kata para ulama, ini menunjukkan boleh seseorang itu mengeluarkan kepalanya yaitu keluar dari masjid. Yang penting kakinya tetap di dalam masjid dalam keadaan iktikaf. Walaupun bukan darurah. Jelas yang namanya mencuci rambut kepala ini bukan darurah. Yang darurah mungkin apa? Makan minum atau buang hajat. Nah, itu yang darurah. Baik. Yang penting apa? Badan dan yang penting apa? Kaki tetap di dalam. Nah, kepala boleh dibawa keluar. Cuma ulama khilaf, gimana kalau tinggal kakinya satu aja, yang lain dan badannya keluar karena hendak mengambil sesuatu. Ya, ini ada perselisihan. Tapi untuk cari selamatnya ya jangan. Tetap yang dominan itu di dalam badannya ketika dia iktikaf, badan sampai ke kaki. Cukup kepala aja yang keluar atau tangan pun tak masalah. Fa ughsiluhu wa ana haid. Kemudian saya fa'aghsiluhu, saya mencucinya, mencuci kepalanya dalam keadaan saya haid. Ini menunjukkan tangan wanita yang haid itu suci, tidak menyebabkan sesuatu yang dipegang menjadi ternajisi. Baik. Untuk hadis yang berikutnya kita bahas sekarang tidak ya? Besok aja insyaallah, besoknya lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan intinya hadis ini termasuk hadis yang menunjukkan samahatul Islam, kelapangan Islam, tidak berat seperti ajaran Yahudi. Tapi bahkan ada kelapangan. Yang najis ya bagian itunya saja. Tetap wanitanya boleh di dalam rumah, boleh sentuhan, boleh minum sama-sama dan seterusnya. Baik, wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.